persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Pembacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 4 Juli 2025, hari biasa pekan ke-13. Disusun dan dibawakan oleh Frater Romi Mones SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sama saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, judul renungan saya menghadirkan Yesus dalam jalan panggilan kita masing-masing. Terinspirasi dari Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Hari ini kita diperdengarkan tentang kisah Yesus memanggil Matius, seorang pemungut cukai. Dalam suatu kesempatan perjalanan, ketika Yesus melihat Matius, seorang pemungut cukai yang sedang duduk di tempat pungutan cukai, Yesus pun memanggilnya agar ia menyertai perjalanannya. Panggilan Yesus berbunyi, "Ikutlah aku." Matius, si pemungut cukai, dengan sadar dan tahu dan mau, langsung tertarik dengan panggilan Yesus itu dan meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti Yesus. Sebelum melanjutkan perjalanan, Matius, si pemungut cukai, mengundang Yesus untuk makan di rumahnya sebentar. Akan tetapi di tempatnya tersebut, datanglah orang-orang Farisi mempertanyakan Yesus, sebab menurut mereka Yesus yang makan dan minum bersama orang berdosa juga akan digolongkan dalam orang berdosa. Menurut kepercayaan adat istiadat orang Israel, para pungut cukai adalah orang-orang yang berdosa, sebab menurut mereka pekerjaan mereka itu mengambil uang rakyat dan bekerja untuk penjajah. Namun Yesus menegur mereka dengan suatu pengandaian bahwa hanya orang sakit yang membutuhkan tabib, bukan orang yang sembuh. Sama saudara yang terkasih dan Kristus, melayani Tuhan adalah suatu panggilan perutusan. Panggilan perutusan untuk melayani Tuhan dalam diri sendiri maupun dalam diri sesama. Panggilan berarti mengorbankan diri untuk kepentingan kerajaan Allah. Panggilan dari Yesus adalah panggilan kerendahan hati.
Setiap kita dipanggil oleh Yesus dalam panggilan kita masing-masing. Menjadi imam, menjadi guru, menjadi petani, dan sebagainya. Setiap panggilan kita, baik dipanggil sebagai apapun itu, kita dipanggil untuk melayani sesama, melayani diri sendiri, dan untuk melanjutkan karya pewartaan dari Yesus. Karya kekuatan yang dimaksud adalah karya kekuatan kerajaan Allah dalam panggilan kita masing-masing. Seperti Netis, pemungut cukai, yang dipandang sebagai orang yang berdosa oleh orang Farisi, tetapi dipandang oleh Yesus untuk menyertai perjalanannya. Seperti itulah panggilan Yesus, menuntut kerendahan hati kita semua untuk berani berkorban demi tugas yang lebih besar. Yesus tidak melihat latar belakang kita semua, apapun kesalahan yang pernah kita buat di masa lampau ataupun di masa sekarang. Tetapi Yesus menawarkan suatu panggilan kerendahan hati yang tulus dari kita semua, agar kerajaan Allah yang diwatakan olehnya dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sama seperti orang sakit yang membutuhkan tadi, kita membutuhkan Yesus dalam jalan panggilan kita masing-masing. Yesus menginginkan agar kita menghadirkan dirinya dalam jalan panggilan kita masing-masing. Agar kita siap dalam panggilan itu, maka kita wajib menghadirkan Yesus dalam panggilan kita semua, sehingga panggilan kita masing-masing itu dapat kita jalani dengan penuh totalitas dan penuh pertimbangan, sehingga setiap keputusan yang kita ambil adalah demi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan sesama, baik yang mengenal kita maupun yang tidak mengenal kita. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati